Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dini waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemimpin ngawur negara bubar. Teman-teman, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Dalam kesempatan yang indah kali ini, izinkan saya, Nabi Saidu, menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Peringatan Maulid Nabi sebagai kesempatan untuk refleksi dan perbaikan diri. Nah, perlu kita ketahui bahwa Maulid Nabi adalah sebuah upacara adat yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa di saat kelahiran Nabi saja, tidak saat ketika kematian Nabi? Nah, ini dikarenakan di saat kelahiran Nabi itu, di mana masa-masanya muncul seseorang yang membawa cahaya di dalam kegelapan dunia ini, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul dan utusan Allah terakhir untuk menyempurnakan utusan-utusan sebelumnya. Nah, kenapa? Karena itu adalah hari istimewa, hari kebahagiaan ketika kelahiran Nabi. Nah, sedangkan hari kematian atau wafat Nabi Muhammad SAW itu adalah hari paling menyedihkannya umat Islam di seluruh dunia, di umat-umat di negara manapun. Mereka sedih dan sangat-sangat sedih kehilangan sosok yang sangat-sangat penting bagi kehidupan mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, di bulan diperingati Maulid Nabi itu sering diadakan upacara-upacara adat. Seperti di Solo ada upacara yang bernama Grebek Maulud. Nah, sementara di Kudus ada upacara adat yang bernama Kirap Ampiang. Dan juga ada upacara adat di Madura yang bernama Muluden. Dan lain sebagainya. Daerah masing-masing memiliki upacara adat yang berbeda-beda untuk dengan satu tujuan, untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Kemudian, apa esensi dari kita memperingati kelahiran Nabi ini? Nah, esensinya, beberapa esensi bisa kita dapatkan. Yang bisa kita dapatkan dari memperingati kelahiran Nabi atau Maulid Nabi tersebut tuh, yaitu salah satunya adalah untuk memperkuat iman kita. Apalagi di zaman modern 4.0 ini sangat-sangat banyak sekali jalan atau sumber-sumber, mungkin kita ketahui atau mungkin tidak ketahui, mungkin kita sadari atau tidak kita sadari, itu dapat mempengaruhi pemikiran kita. Lebih jelasnya lagi, contohnya adalah sosial media. Nah, itu salah satu sumber atau jalan yang banyak sering digunakan atau dimanfaatkan orang-orang untuk mempengaruhi kita, mempengaruhi pikiran kita, sehingga iman kita menjadi goyah. Kita juga membuat kita jadi susah untuk berpikir secara rasional. Nah, selain untuk memperkuat iman kita, kita juga bisa meneladani akhlak-akhlak Nabi, dan juga untuk mengingat kembali, untuk menguatkan ajaran-ajaran Islam yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita juga harus memanfaatkan momentum yang penting ini untuk bisa merefleksi dan memperbaiki diri agar kita bisa menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia.
Contohnya yaitu adalah kita di tengah era terpaan kabar-kabar desis tentang pemerintahan kita yang kurang dalam performa kinerjanya, kita tidak hanya memikirkan performa kinerja dari pemerintah kita juga, tetapi kita juga harus melihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah baik ataukah sama saja dengan pemimpin-pemimpin kita di saat ini? Nah, kalau kita hanya menyuarakan aksi tanpa kita berpikir bahwa kita sama buruknya dengan mereka, maka apa yang kita lakukan tuh sia-sia. Karena kita hanya akan mengulangi masalah yang ada, yaitu mengganti pemimpin yang kinerjanya kurang dengan orang dengan kinerja atau performa yang juga sama kurang, bahkan lebih buruk. Hanya itu disebabkan karena mereka itu hanya memikirkan sisi buruk dari pemimpin kita dan tidak membuat hal itu sebagai pelajaran untuk kita agar kita bisa merefleksikan diri, bisa memperbaiki diri untuk menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.